Hai semua, Mr. E di sini. Kayaknya kita udah terlalu banyak bahas Batman sama Superman. Jadi kali ini kita akan geser dikit, tapi bukan ke superhero, melainkan ke grup super villain, yaitu The Rogues. So everyone, inilah dia nonton trivia. The Rogues Gallery atau The Rogues merupakan kelompok supervillain yang berbasis di Central City, kotanya para Flash. Mereka terbentuk secara tidak sengaja, di mana ketika beraksi, Captain Cold dan The Trickster tidak sengaja merampok acara amal yang sama, dan ketika menghadapi kedua The Flash, mereka bekerja sama dan merasa cocok berada di satu tim. Mereka pun memutuskan membuat tim untuk menghadapi The Flash dan mulai merekrut para villain ke dalamnya. Tapi berbeda dari kelompok penjahat lain, The Rogues sebenarnya hanyalah perampok dengan kostum, jadi mereka memiliki kode etik di mana anggotanya tidak boleh membunuh terkecuali dibutuhkan atau darurat. Anggotanya juga dilarang nyimeng dan mereka tidak sembarangan merekrut orang, di mana mereka tidak akan merekrut villain agresif seperti Reverse Flash, dan mereka juga tidak merekrut villain pewaris dengan nama yang sama apabila pewaris sebelumnya belum mati. Hubungan di antara The Rogues sendiri juga sudah seperti keluarga, bahkan mereka juga punya kuburan khusus apabila ada anggota The Rogues yang gugur. Tapi meski dengan kode etik itu, The Rogues merupakan grup villain yang sangat berbahaya karena dengan kombinasi dari kemampuan masing-masing anggotanya, khususnya otak mereka, The Rogues bisa membunuh seorang speedster apabila speedster itu lengah dan mereka mau. Terbukti di event Final Crisis, The Rogues berhasil membunuh Inertia, seorang speedster sekaligus musuh Kid Flash dari masa depan. Dan di event The Greatest Trick of All Time yang pernah Mr. E bahas, The Trickster berhasil menangkap The Flash dan membuatnya berpikir kakinya menghilang. Meski memiliki berbagai line up anggotanya, The Rogues biasanya diisi oleh Captain Cold sebagai pemimpin, Golden Glider, The Trickster, Mirror Master, Heatwave, dan juga Weather Wizard. Mari kita bedah anggotanya satu persatu. Oh ya, Origins yang Mr. E ambil adalah versi originalnya. Lanjut. Captain Cold. Leonard Start atau Captain Cold memiliki masa kecil yang sulit dengan adiknya, di mana ayah mereka adalah seorang alkoholik dan abusive yang selalu memukuli mereka apabila mengungkapkan emosi. Dan satu-satunya tempat mereka merasa aman hanyalah pabrik es krim, tempat kakek mereka bekerja yang membuat mereka menyukai hawa dingin. Tapi setelah kematiannya, hidup mereka kembali seperti neraka sampai Leonard dewasa dan memutuskan pergi dari rumah. Dan karena masa kecilnya itu, Leonard yang sebenarnya pintar berakhir menjadi perampok. Tapi baru saja dia akan merampok, The Flash menangkapnya yang membuat Leonard dendam padanya. Dan untuk membalaskan dendam itu, Leonard mencari cara untuk mengalahkan The Flash. Dia belajar kinetic energy dan menciptakan senjata untuk memperlambat The Flash dengan blueprint yang dia curi. Tapi ketika senjatanya terekspos Cylotron Radiation, yaitu sumber energinya, senjatanya malah bisa mengeluarkan es yang membuat Leonard memiliki Cold Gun ikoniknya. Dan karena sinar yang dihasilkan, Leonard menggunakan kacamata khusus yang mengurangi silaunya dan kembali beraksi dengan julukan Captain Cold. Nah, kalau ada yang tanya apa bedanya senjata Captain Cold dengan Mr. Freeze, kalau senjata Captain Cold dimaksudkan untuk menghentikan molekul targetnya, tapi karena semakin lambat semakin dingin, Cold Gun-nya akhirnya membekukan targetnya. Sementara untuk Mr. Freeze, dia menggunakan cairan kriogenik yang diubah menjadi gas untuk membekukan targetnya. Golden Glider. Lisa Snart atau Golden Glider merupakan adik dari Leonard Start atau Captain Cold yang membuat dia memiliki masa kecil yang sama dengan Leonard. Dan ketika Leonard pergi meninggalkan rumah, Lisa sempat bertahan, tapi pada akhirnya dia pergi dari rumah untuk mengejar mimpinya menjadi ice skater profesional. Dia menjadi terkenal berkat kemampuannya yang dia pelajari dari mentor sekaligus pacarnya, yaitu Roscoe Dillon yang sebenarnya penjahat bernama The Top. Berkat mentornya itu, Lisa memiliki peak human balance atau keseimbangan sempurna, dan dia juga memiliki peak human speed karena latihan yang diberikan.
Tapi karena kematian The Top yang sebenarnya karena kemampuannya sendiri, Lisa menyalahkan The Flash dan berhenti menjadi Ice Skater untuk membalas dendam. Dia menjadi penjahat bernama Golden Glider dan berusaha membunuh Iris agar The Flash menderita sepertinya. Nah, selain kemampuan ice skatingnya, Golden Glider juga bisa sedikit bertarung. Dia juga sangat pintar dan memiliki senjata untuk menghipnotis lawannya, serta sepatu ice skating yang dapat menciptakan esnya sendiri. The Trickster. James Jesse atau The Trickster merupakan anak dari pasangan akrobatik The Flying Jesse yang mengambil kesempatan setelah kematian Flying Grayson. Mereka sangat tergila-gila dengan uang, bahkan memiliki tim pencopet untuk diam-diam mencopet para penontonnya. Dan karena obsesi mereka itu, mereka memaksa Jesse menjadi akrobatik seperti mereka, padahal Jesse sendiri takut akan ketinggian. Tapi meski begitu, Jesse terus berlatih untuk mendapatkan pengakuan orang tuanya. Tapi setelah dia berhasil, orang tuanya tetap tidak memperhatikannya, yang membuatnya memutuskan kabur. Dia pergi ke Central City, menjadi penipu di sana, dan berhasil mencuri rancangan sepatu anti-gravitasi di Star Labs yang dia gunakan untuk merampok. Jesse pun mengambil julukan The Trickster karena selain menggunakan sepatu anti-gravitasi, dia juga memiliki banyak trik ketika beraksi, seperti sumpit yang dia gunakan untuk menembak panah, Sky Scoop, sebuah tongkat yang bisa memanjang buat ngambil-ngambil barang, Electroneurotic Disruptor, alat penyetrum, Expanding Ring, gelang cincin buat ngikat orang, Sonic Blaster, tembakan Sonic, dan banyak trik-trik lainnya. Mirror Master. Samuel Skader atau Mirror Master dipenjara karena membunuh saat merampok, dan ketika di penjara, dia bekerja di pabrik kaca dan menciptakan kaca spesial setelah tidak sengaja mencampur bahan kimia lain ke kacanya. Setelah dia bebas, Samuel mulai bereksperimen dengan kaca. Dia bisa membuat salinan dari orang dan mengendalikannya dengan remote. Dia menemukan eksistensi mirror dimension dan menciptakan alat untuk keluar masuk dari sana. Dia juga membuat mirror gun yang bisa mengubah orang menjadi kaca, serta menjadi penjahat dengan julukan Mirror Master. Dan setelah kematiannya di Crisis on Infinite Earth, Evan McCulloch menjadi pewaris Mirror Master dan menjadi Mirror Master yang lebih dikenal orang-orang. Nah, untuk Evan sendiri, dia adalah pembunuh bayaran profesional yang direkrut pemerintah karena keahliannya. Pemerintah memberikan alat-alat milik Mirror Master dan menjadikannya Mirror Master baru yang bekerja untuk pemerintah. Tapi karena bosan, Evan akhirnya berkhianat dan berhenti bekerja untuk pemerintah. Heatwave. Mick Rory atau Heatwave memiliki obsesi berlebihan terhadap api sampai-sampai dia sengaja membakar rumahnya sendiri saat kecil yang membunuh keluarganya. Setelahnya dia tinggal di rumah pamannya, dan ketika seorang temannya bercanda dengan mengunci Mick di loker, Mick membakar rumahnya untuk membalas. Dan tak lama kemudian, dia beruntung karena bisa menyalurkan obsesinya dengan bekerja di sebuah sirkus, tapi pada akhirnya obsesinya kembali yang membuatnya membakar sirkusnya dan membuat teman-temannya serta hewan-hewannya terbunuh. Frustasi karena peristiwa itu, Mick mulai mengurung diri sampai dia melihat berita soal Captain Cold dan mendapatkan inspirasi. Dia pun menciptakan sendiri kostum tahan api dan heat gun-nya serta mulai beraksi dengan julukan Heatwave. Sebelum ke Weather Wizard, ada honorable mention dulu, yaitu Kapten Boomerang. Mr. E taruh Kapten Boomerang di honorable mention karena dia lebih sering dengan Suicide Squad dibandingkan The Rogues. Anyway, saat kecil, George Harkness atau Kapten Boomerang menyadari dia jago bermain boomerang, dan ketika bekerja sebagai maskot dengan nama Kapten Boomerang, dia malah menggunakan kostum itu untuk mencuri dan memutuskan mengambil julukan Kapten Boomerang ketika beraksi. Dan yang terakhir, Weather Wizard. Mark Mardon atau Weather Wizard selalu merampok dan mencuri saat senggang yang membuatnya seringkali masuk penjara. Dan ketika kabur, Mark pergi ke rumah kakaknya, Clyde, yang seorang saintis. Tapi saat di sana, Clyde ternyata telah tewas karena serangan jantung. Tapi Mark menemukan penemuan Clyde, yaitu tongkat yang bisa mengendalikan cuaca. Tapi terungkap kalau ternyata Clyde tidak tewas karena serangan
serangan jantung, melainkan dibunuh oleh Mark sendiri karena Clyde mengancam akan melaporkan Mark yang kabur dari penjara. Dan dengan tongkat cuaca buatan Clyde, Mark menggunakan itu untuk merampok serta menjulikinya sendiri sebagai Weather Wizard. Dan itulah semua siapa itu The Rogues dan anggota-anggotanya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share. Saya Mr. A. Bye-bye.